Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, hari ini saya benar-benar khawatir. Saya membayangkan orang tua saya sendiri, kalau di usia emas nanti, mereka kehilangan kehangatan dengan pasangan. Itu pasti menyakitkan sekali. Dan untuk membahas ini, saya mengundang seorang tokoh luar biasa. Beliau adalah DRB Siti Setiati, PPDK Ger, MEPIT, PAD dokter spesialis geriatri dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, penulis buku sehat di usia emas, dan penulis penelitian penting tentang gizi serta pola hidup sehat lansia di Indonesia. Dr. Siti, terima kasih sudah hadir. Kita akan bicara soal keintiman di usia matang. Banyak pasangan yang saling mencintai, tapi malah makin jauh karena tidak tahu bagaimana menyentuh pasangan dengan tepat di usia ini. Betul sekali, Mas Raka. Saya sering lihat pasien yang hatinya penuh cinta, tapi caranya mendekati pasangan justru membuat pasangan tegang atau tidak nyaman. Ini bukan soal tidak sayang, tapi soal tubuh yang berubah. Jadi benar ya, Dok? Titik-titik yang dulu bikin pasangan bahagia bisa berubah total? Iya. Setelah menopause, hormon estrogen turun, aliran darah berkurang, dinding vagina menipis. Hasilnya, ada titik yang dulu menyenangkan, sekarang malah sakit. Tapi kabar baiknya, ada titik baru yang justru membuat wanita merasa aman dan dicintai. Wah, ini menarik. Bisa kasih contoh, Dok? Ada 3 titik yang saya sarankan disentuh dengan cara lembut dan penuh kesabaran: pintu masuk vagina, area sekitar lubang uretra, dan G-spot. Masing-masing punya cara sentuhan yang berbeda. Tapi, ada juga titik yang sebaiknya jangan disentuh? Tepat, ada 3 juga: anus, serviks, dan puting. Kalau disentuh tanpa persetujuan atau dengan cara yang salah, bisa bikin wanita menutup diri. Jadi inti pesannya, bukan teknik cepat, tapi rasa hormat, perhatian, dan kesabaran. Betul. Di usia ini, keintiman adalah perjalanan hati. Kalau suami menghargai batas pasangan, hubungan akan makin hangat dan harmonis. Jeda sebentar. Kamu lagi nonton dari mana nih? Jakarta, Bandung, Makassar, atau mungkin dari desa kecil di Sulawesi Selatan? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca dan aku usahakan balas satu persatu. Usia boleh bertambah, tapi kehangatan dengan pasangan jangan sampai padam. Nah, Dok, saya ingin mulai dari Noidau dulu nih. Apa yang sebenarnya terjadi kalau pasangan di usia matang kehilangan sentuhan yang tepat? Mas Raka, akibatnya bisa sangat berat. Bayangkan istri merasa tidak nyaman setiap kali didekati. Lama-lama ia menghindar. Suami pun merasa ditolak. Hubungan jadi renggang, dan akhirnya mereka hanya tinggal serumah tanpa rasa dekat. Waduh, itu sedih sekali. Jadi seperti sekamar tapi berjauhan hati? Tepat. Saya pernah menemui pasangan di Jakarta. Mereka sudah menikah lebih dari 40 tahun. Suaminya masih sayang, tapi istrinya menolak disentuh karena merasa sakit di bagian tertentu. Hasilnya, mereka tidak bicara soal ini selama bertahun-tahun, sampai hubungan mereka terasa dingin. Dan saya rasa ini bukan cuma soal fisik ya, Dok. Ini nyangkut juga di hati dan pikiran. Benar sekali. Keintiman di usia ini sangat bergantung pada rasa aman dan dihargai. Kalau sentuhan tidak tepat, otak akan memberi sinyal bahaya. Akibatnya tubuh menegang, jantung berdebar cepat, dan suasana hati jadi cemas. Saya jadi penasaran, Dok. Sebenarnya ada jalan keluar, nggak buat pasangan yang sudah lama merasa jauh seperti ini? Ada, Mas Raka. Justru itu yang ingin saya bagikan. 3 titik yang aman dan nyaman untuk disentuh bisa menjadi jembatan memulihkan hubungan. Kalau dilakukan dengan benar, bukan hanya tubuh yang merespons, tapi hati juga akan membuka. Wah, saya yakin banyak penonton kita yang sekarang langsung tegak duduk nih. Boleh kita mulai dari titik pertama, Dok? Tentu. Titik pertama adalah pintu masuk vagina. Banyak suami salah paham, mengira bagian yang paling peka itu selalu di dalam. Padahal, di usia matang, justru pintu masuknya yang menjadi lebih sensitif. Sensitifnya itu maksudnya gampang sakit atau gampang senang? Bisa dua-duanya, tergantung cara menyentuhnya.
Kalau keras dan tergesa-gesa, ya sakit. Tapi kalau lembut, hangat, dan sabar, efeknya luar biasa. Sentuhan ringan di sini bisa memicu pelepasan hormon oksitosin hormon yang membuat hati merasa aman dan tenang. Jadi ini bukan cuma pintu masuk secara fisik, tapi juga pintu masuk ke hati istri? Betul sekali. Saya punya cerita dari seorang pasien di Bandung, Ibu Marni. Usianya 62 tahun. Ia bilang, suaminya dulu selalu ingin cepat menuju tujuan. Setelah mereka bicara terbuka, suaminya mulai hanya meletakkan telapak tangan hangat di pintu masuk itu sambil tersenyum dan menatap mata istrinya. Hasilnya, Ibu Marni merasa seperti pengantin baru lagi. Wah, itu manis sekali. Jadi kuncinya bukan buru-buru tapi hadir sepenuh hati. Tepat. Ambil waktu. Rasakan napas pasangan melambat, bahunya turun, wajahnya melunak. Itu tanda tubuhnya mulai percaya dan siap. Oke, jadi titik pertama ini seperti checkpoint yang wajib dilewati dengan perlahan dan penuh rasa. Betul. Dan ingat Mas Raka, kita sedang bicara tentang pasangan usia matang. Kecepatan bukan tujuan, tapi kualitas koneksi. Sahabat semua, saya rasa ini pelajaran penting. Jangan buru-buru, nikmati proses. Karena dari cerita dokter, hanya dengan perubahan kecil di cara kita menyentuh, hubungan yang dingin bisa kembali hangat. Dok, tadi kita sudah bicara soal pintu masuk vagina. Sekarang saya penasaran, titik kedua yang nyaman untuk disentuh itu apa? Titik kedua adalah area di sekitar lubang uretra. Letaknya sangat dekat dengan pintu masuk vagina, tepat di bawah klitoris. Meski ukurannya kecil dan jarang disebut, bagi banyak wanita usia matang, sentuhan lembut di sini bisa membawa rasa nyaman luar biasa. Wah, saya yakin banyak suami bahkan tidak tahu area ini punya kekuatan rahasia. Betul, Mas Raka. Saya ingat Pak Ridwan dari Surabaya, 70 tahun usianya. Setelah membaca artikel kesehatan lansia, beliau mencoba menyentuh area ini dengan lembut bukan menekan, hanya mengusap pelan sambil menjaga tangan tetap hangat. Istrinya, yang biasanya pasif, langsung menggenggam tangannya dan tersenyum. Jadi, kuncinya bukan gerakan keras atau cepat, tapi justru kelembutan yang nyaris seperti tiupan angin. Tepat sekali. Kulit di area ini sangat tipis, apalagi jika istri mengalami kekeringan setelah menopause. Sentuhan keras bisa membuatnya tidak nyaman. Sentuhan lembut di sini malah bisa memicu pelepasan endorfin hormon yang mengurangi tegang dan meningkatkan rasa nyaman. Jadi, Dok, ini bukan sekadar titik fisik, tapi seperti tombol relaksasi yang membuat tubuh dan pikiran istri siap menerima keintiman? Betul. Bahkan seringkali sebelum hubungan intim dimulai, sentuhan ini sudah membuat istri merasa hangat secara emosional. Dan itu modal besar untuk menciptakan momen yang lebih mendalam. Saya jadi membayangkan, kalau suami peka membaca sinyal, pasti ia bisa tahu kapan istrinya nyaman ya. Iya, tandanya bisa halus sekali, napas melambat, bahu turun, atau istri mendekatkan tubuhnya. Suami yang memperhatikan akan mudah mengenali. Tapi saya rasa ada satu tantangan besar di sini, Dok. Banyak pasangan malu membicarakan bagian tubuh yang sangat pribadi ini. Benar, budaya kita jarang memberi ruang aman untuk membicarakan keintiman secara terbuka. Tapi justru di usia matang, keberanian mencoba hal baru dan mendengarkan tubuh pasangan adalah kunci. Jadi intinya, area uretra ini seperti jembatan kecil yang bisa membawa pasangan ke rasa percaya lebih besar. Tepat. Dan kadang, perubahan kecil seperti ini cukup untuk mengubah seluruh suasana hubungan. Oke, saya sudah terkesan, tapi masih ada satu titik lagi kan? Titik ketiga yang nyaman disentuh? Ya, titik ketiga adalah G-spot. Banyak yang pernah dengar, tapi tidak semua tahu letaknya. Untuk wanita usia 50 ke atas, G-spot tetap bisa menjadi sumber kenikmatan, tapi butuh pendekatan hati-hati. Letaknya di mana persisnya, Dok? Di dinding depan vagina, sekitar 2-3 cm dari pintu masuk, mengarah ke perut. Teksturnya sedikit berbeda dari sekitarnya. Dan cara menyentuhnya? Tekanan lembut, ritme stabil, tidak tergesa-gesa. Saat distimulasi dengan benar, otak melepaskan hormon yang membawa rasa tenang dan bahagia.
Wah, ini seperti perpaduan kenikmatan fisik dan ketenangan hati. Tepat sekali. Saya ingat pasangan dari Bogor, Haji Sulaiman dan Hajah Rukayah. Usia mereka 72 tahun, merasa hubungan intim mulai hambar. Setelah mencoba sentuhan lembut di G-spot, mereka kembali menemukan kehangatan yang hilang. Jadi, G-spot ini bukan soal ledakan cepat, tapi gelombang hangat yang menyebar perlahan? Benar. Dan itu yang lebih cocok untuk tubuh usia matang. Tekanan terlalu keras atau gerakan tergesa hanya membuat otot tegang. Jadi, kalau saya simpulkan, 3 titik ini pintu masuk vagina, area uretra, dan G-spot adalah 3 harta karun yang bisa membuat istri merasa aman, dihargai, dan dekat. Tepat. Kalau disentuh dengan benar, ini bukan hanya soal fisik, tapi soal membangun kembali rasa percaya dan kedekatan emosional. Sahabat semua, catat baik-baik. Karena ini bisa jadi pembeda antara hubungan yang hambar dan hubungan yang penuh cinta, meski usia terus bertambah. Dok, kita sudah bicara panjang lebar tentang 3 titik yang aman dan nyaman. Tapi saya tahu ada juga titik yang justru sebaiknya dihindari. Dan saya rasa ini sama pentingnya, bahkan mungkin lebih penting. Betul, Mas Raka. Banyak suami berpikir semua yang dulu disukai istri akan selalu disukai. Padahal tubuh berubah. Ada titik yang dulunya menyenangkan, tapi di usia matang bisa menimbulkan rasa sakit atau tidak nyaman. Jadi, kalau suami tidak tahu, dia bisa saja melukai tanpa sengaja. Tepat. Dan ketika itu terjadi, istri bisa merasa tidak aman, bahkan menutup diri sepenuhnya. Karena itu, mengetahui titik mana yang perlu dihindari adalah tanda cinta yang dewasa. Baik, kita mulai dari yang pertama, Dok. Titik pertama adalah anus. Saya tahu ini mungkin agak canggung untuk dibicarakan. Apalagi ada media atau cerita yang menggambarkannya sebagai bagian ekstra dalam keintiman. Tapi kenyataannya, untuk banyak wanita usia matang di Indonesia, area ini ingin mereka lindungi. Secara medis, kenapa area ini harus dihindari? Karena meskipun memiliki jaringan saraf, anus juga sangat sensitif terhadap rasa sakit dan mudah iritasi. Setelah usia lanjut, otot di sekitarnya melemah, kulit menipis, dan banyak yang memiliki riwayat wasir atau iritasi. Sentuhan tiba-tiba di sini bisa memicu rasa kaget, tegang, bahkan tidak aman. Wah, saya membayangkan itu pasti membuat suasana langsung dingin. Betul, saya teringat Ibu Yati, 65 tahun, dari Makassar. Setiap kali suaminya menyentuh area itu tanpa bertanya, tubuhnya langsung kaku. Bukan karena ia tidak sayang, tapi karena rasa tidak nyaman itu datang begitu cepat. Jadi solusinya adalah Menghormati batas. Kalau ragu, tanyakan dulu. Kalau jawabannya tidak, terima dengan hati lapang. Justru rasa hormat seperti ini yang membuat istri merasa aman dan lebih terbuka di area lain. baik, itu jelas. Bagian kedua yang sebaiknya dihindari, Serviks atau leher rahim. Letaknya di ujung saluran vagina, jauh di dalam. Banyak pria mengira semakin dalam penetrasi semakin baik. Padahal, untuk wanita di atas 50 tahun, serviks sangat sensitif dan mudah sakit. jadi kalau disentuh terlalu dalam, justru bisa memicu rasa nyeri. Betul, setelah menopause, jaringan di sekitarnya lebih kaku, aliran darah berkurang, dan kepekaan terhadap rasa sakit meningkat. Kalau terkena tekanan berulang, rasa nyeri bisa muncul seketika. Ada contoh nyata? Ada, Ibu Aminah dari Semarang, 70 tahun. Ia bilang setiap kali suaminya bergerak terlalu dalam, ia langsung menegang karena mengantisipasi rasa sakit. Ia memilih diam karena takut suaminya tersinggung. Padahal, kalau saja suaminya memperlambat ritme, mengurangi kedalaman, dan bertanya apakah nyaman, momen itu bisa jadi menyenangkan. Jadi di usia ini, kenyamanan lebih penting daripada rekor kedalaman? Tepat sekali, Mas Raka. Keintiman adalah perjalanan bersama, bukan perlombaan. Baik. Dan yang terakhir, Puting. Banyak yang mengira area ini selalu menggairahkan. Memang untuk wanita muda sering begitu. Tapi setelah menopause, puting dan jaringan payudara bisa menjadi terlalu sensitif. Sentuhan yang dulu nikmat bisa berubah menjadi nyeri.
Jadi kalau disentuh tiba-tiba, efeknya bisa negatif? Benar, kulit lebih tipis, jaringan ikat lebih kaku. Sentuhan mendadak atau tekanan kuat bisa membuat istri kaget dan suasana hati terganggu. Ibu Sri dari Medan, 66 tahun, bilang ia senang suaminya menginginkannya. Tapi saat suaminya langsung meraih payudaranya di awal, ia merasa tidak siap. Ia berharap suaminya mau melambat, memberi isyarat, atau mulai dengan sentuhan ringan. Jadi kuncinya di sini adalah membangun rasa siap dan nyaman dulu. Betul, bisa mulai dari luar pakaian atau menghangatkan tangan sebelum menyentuh. Dan yang paling penting, perhatikan reaksi istri. Kalau ia rileks, lanjutkan. Kalau ia menegang, hentikan. Baik, jadi 3 titik ini, anus, serviks, dan puting, harus dihindari atau disentuh dengan persetujuan penuh demi menjaga rasa aman. Tepat. Menghindari ketidaknyamanan adalah pondasi untuk membangun momen yang indah di usia emas. Dok, saya perhatikan dari 3 titik yang harus dihindari tadi, semuanya punya satu benang merah, rasa aman. Kalau rasa aman itu hilang, hubungan langsung terasa jauh. Betul sekali, Mas Raka. Dan ini bukan hanya soal fisik. Ada faktor psikologis yang sangat kuat di baliknya. Maksudnya, Di usia matang, tubuh wanita mengalami banyak perubahan akibat penurunan hormon estrogen dan progesteron. Ini memengaruhi elastisitas kulit, pelumasan alami, dan kepekaan saraf. Tapi selain itu, ada memori emosional yang terbentuk sepanjang hidup. Jika pernah ada sentuhan yang membuat tidak nyaman, tubuh akan mengingatnya, bahkan puluhan tahun kemudian. jadi seperti rekaman yang tersimpan di pikiran. Tepat. Itulah sebabnya komunikasi sangat penting. Tanpa komunikasi, suami bisa mengulang kesalahan yang sama tanpa sadar, dan istri akan semakin menutup diri. Tapi saya tahu dok, di budaya kita membicarakan keintiman sering dianggap tabu, apalagi untuk orang usia 60-70 tahun. Betul. Dan inilah jebakan budaya yang membuat banyak pasangan menderita diam-diam. Padahal, kalau mereka mau bicara dengan bahasa yang lembut dan saling menghargai, hubungan bisa jauh lebih harmonis. Lalu bagaimana caranya memulai percakapan ini dok? Ada 3 langkah sederhana. Pertama, pilih waktu yang santai. Misalnya setelah salat Isya atau saat duduk bersama di teras rumah. Kedua, mulai dengan pujian atau ucapan syukur atas hubungan yang sudah dibangun bertahun-tahun. Ketiga, ungkapkan kebutuhan atau ketidaknyamanan dengan bahasa, "Saya bukan kamu." Bisa kasih contoh? Misalnya, bukan kamu terlalu cepat, tapi saya merasa lebih nyaman kalau kita mulai pelan-pelan. Bahasa ini membuat pasangan tidak merasa disalahkan. Saya suka itu. Jadi fokusnya adalah membangun, bukan mengkritik. Tepat. Dan satu lagi, dengarkan. Kalau istri berbagi, suami jangan langsung membela diri. Tahan komentar, dengarkan dulu, lalu tanyakan apa yang bisa dilakukan untuk membuatnya lebih nyaman. Dok, saya jadi ingat cerita dari salah satu penonton kita. Dia bilang, setiap kali suaminya menyentuh titik yang tidak nyaman, dia ingin bilang tapi takut merusak suasana. Itu sangat umum. Banyak wanita takut menyakiti perasaan suami. Tapi justru menyimpan rasa sakit itu akan merusak suasana jauh lebih lama. Karena setelah beberapa kali pengalaman tidak nyaman, otak mulai mengasosiasikan momen intim dengan rasa takut atau nyeri. Jadi disinilah peran suami untuk memastikan istrinya merasa aman ya. Tepat. Dan aman itu bukan hanya tidak sakit secara fisik, tapi juga tidak terancam secara emosional. Aman berarti istri tahu bahwa suaminya akan mendengar dan menghormati batasannya. Saya rasa ini mengubah paradigma. Banyak orang pikir keintiman itu soal teknik, padahal fondasinya adalah komunikasi dan rasa aman. Betul. Teknik penting, tapi tanpa rasa aman, teknik sehebat apapun tidak akan berhasil. Kalau begitu dok, apakah ini berarti pasangan yang sudah lama merasa hambar masih punya harapan? Sangat punya. Saya sudah lihat banyak pasangan yang kembali hangat hanya karena mulai berbicara jujur. Bahkan, pasangan yang sudah 30 atau 40 tahun menikah bisa menemukan cara baru untuk saling menyentuh dan menghargai. Sahabat semua, saya rasa ini kabar baik.
Tidak ada kata terlambat untuk memulai kembali. Tepat sekali. Keintiman di usia emas adalah perjalanan yang terus berkembang. Kalau kita mau belajar dan menyesuaikan, hubungan akan tetap hidup dan indah sampai akhir hayat. Dok, kita sudah bicara soal titik yang harus disentuh, titik yang harus dihindari, dan pentingnya komunikasi. Tapi saya penasaran, kesalahan umum apa sih yang paling sering dilakukan suami di usia matang? Ada beberapa jebakan yang saya sebut sebagai kebiasaan lama yang tidak disadari. Pertama, suami sering terburu-buru. Kedua, mereka mengira semua sentuhan yang dulu disukai akan tetap disukai. Ketiga, fokus terlalu besar pada fisik, lupa membangun suasana hati. Wah, jadi seperti masih pakai peta lama, padahal jalannya sudah berubah? Betul sekali. Tubuh dan hati pasangan sudah berubah. Tapi kalau suami masih menggunakan cara lama tanpa menyesuaikan, hasilnya sering justru membuat jarak. Jadi harus ada pembaruan software ya, Dok? Hehehe, iya Mas Raka. Dan pembaruan ini tidak selalu rumit. Kadang hanya perlu memperlambat, menambah momen sentuhan di luar momen intim, atau memperkenalkan kebiasaan sehat bersama. Kebiasaan sehat? Maksudnya olahraga, Dok? Betul, tapi juga dari sisi makanan. Banyak yang tidak sadar bahwa kondisi tubuh memengaruhi kenyamanan saat intim. Misalnya, tekanan darah tinggi atau diabetes bisa membuat sirkulasi darah ke organ intim berkurang, sehingga sensitivitas menurun. Jadi makanan bisa memengaruhi hubungan suami istri? Sangat bisa. Dan di sini, saya ingin mengaitkan dengan makanan tradisional Indonesia. Misalnya, tempe. Kita pikir tempe hanya lauk sederhana, tapi kandungan isoflavonnya bisa membantu keseimbangan hormon setelah menopause. Wah, berarti makan tempe bukan cuma bikin kenyang, tapi juga bisa bantu hormon? Tepat. Lalu ada air kelapa. Banyak orang pikir hanya menyegarkan, tapi kandungan elektrolitnya membantu hidrasi, yang penting untuk mengurangi kekeringan di jaringan intim. Jadi bukan cuma minum kalau haus di siang hari, tapi bisa jadi bagian dari perawatan diri? Betul. Dan pisang selain murah dan mudah ditemukan di pasar, kaya kalium yang membantu menjaga tekanan darah tetap stabil, penting untuk kesehatan jantung dan aliran darah yang baik. Jadi kalau pasangan rutin makan tempe, minum air kelapa, dan makan pisang, mereka secara tidak langsung sedang menyiapkan tubuh untuk hubungan yang lebih nyaman? Tepat sekali. Ini perubahan sederhana yang tidak mahal, tapi efeknya bisa sangat besar. Saya suka ini, Dok. Karena ini solusi praktis, khas Indonesia, dan mudah dilakukan. Betul, Mas Raka. Kita tidak perlu mencari makanan mahal dari luar negeri. Pasar tradisional kita sudah punya semua bahan yang diperlukan untuk menjaga kesehatan tubuh di usia emas. Jadi jebakan pertama adalah terburu-buru, kedua adalah pakai cara lama, dan ketiga adalah lupa merawat tubuh lewat makanan dan gaya hidup sehat. Tepat. Dan kalau suami bisa menghindari jebakan ini, lalu mulai dengan sentuhan yang penuh perhatian, komunikasi yang jujur, dan dukungan lewat pola makan sehat, hubungan akan kembali hangat seperti dulu, bahkan lebih baik. Sahabat semua, catat baik-baik. Jangan sampai kita terjebak di kebiasaan lama. Mulai ubah pelan-pelan. Dan jangan lupa, tempe, air kelapa, dan pisang bukan hanya soal nutrisi, tapi juga tentang cinta yang bertahan lama. Dok, dari awal sampai sekarang, saya merasakan satu hal semua yang dokter sampaikan bukan cuma soal teknik menyentuh, tapi tentang cara kita mencintai di usia emas. Betul, Mas Raka. Di usia ini, keintiman bukan lagi soal mengejar puncak sesaat, melainkan membangun momen yang membuat hati tenang dan tubuh merasa aman. Dan saya rasa ini yang sering terlupakan. Banyak pasangan sibuk memikirkan bagaimana, tapi lupa bertanya, kenapa? Tepat sekali. Kenapa? Kita menyentuh adalah untuk menunjukkan cinta, bukan sekadar memuaskan hasrat. Ketika niat itu jelas, setiap sentuhan menjadi bahasa hati yang dalam. Saya membayangkan kalau semua suami di Indonesia mau mencoba yang dokter sarankan, mungkin tidak akan ada lagi istri yang merasa terabaikan di usia matang. Saya percaya begitu. Saya sudah melihat banyak pasangan berubah
Hanya dalam beberapa minggu setelah mulai berbicara, menyentuh dengan lembut, dan merawat tubuh mereka. Dok, sebelum kita tutup, saya ingin mengajak dokter membayangkan. Ada seorang bapak usia 65 tahun, di rumahnya di kampung, mungkin di Lombok atau di Sulawesi, sedang menonton kita. Dia sudah lama merasa istrinya menjaga jarak. Apa yang ingin dokter katakan padanya? Pak, dengarkanlah istri Bapak, sentuhlah dengan niat membangun rasa aman, bukan sekadar mengejar keinginan sendiri. Perhatikan napasnya, lihat matanya. Dan ingat, mungkin tubuhnya sudah berubah, tapi hatinya masih ingin dicintai seperti dulu. Mulailah dari sentuhan kecil, dari senyum, dari tangan yang hangat. Dan untuk para ibu yang sedang menonton, Ibu, jangan takut untuk bicara. Suami yang mencintai ibu akan mau mendengar. Katakan apa yang nyaman dan apa yang tidak. Bukan untuk mengkritik, tapi untuk mengundang suami masuk kembali ke hati ibu. sahabat semua, saya rasa ini saatnya kita berhenti menganggap keintiman di usia matang sebagai hal tabu. Karena kalau kita tidak menjaga, kehangatan itu bisa hilang dan yang tersisa hanyalah kesepian. Dan kesepian di usia lanjut itu berat, Mas Raka. Banyak penelitian menunjukkan lansia yang kesepian lebih rentan terhadap depresi, tekanan darah tinggi, bahkan penurunan fungsi otak. Jadi ini bukan hanya soal hubungan suami istri, tapi soal kesehatan jiwa dan raga. Tepat sekali. Keintiman adalah obat alami untuk hati yang kesepian. Sahabat semua, usia boleh bertambah, tapi kehangatan jangan sampai padam. Jangan tunggu sampai pasangan menjauh untuk memulai perubahan. Mulailah malam ini dengan sentuhan lembut, komunikasi jujur, dan hati yang terbuka. Dan jangan lupa, rawat tubuh dengan makanan sehat yang kita miliki: tempe, air kelapa, pisang. Semua itu bukan hanya menguatkan badan, tapi juga memelihara cinta. Kalau kamu merasa pembicaraan ini bermanfaat, tulis di komentar dari mana kamu menonton. Apakah dari Jakarta, Medan, Banjarmasin, atau dari desa kecil di Nusa Tenggara Barat? Tulis juga usiamu, karena aku benar-benar ingin kenal lebih dekat. Dan semua komentar akan aku baca dan usahakan balas satu persatu. Mari kita jaga hubungan ini, bukan hanya untuk kita, tapi juga sebagai teladan bagi anak dan cucu, supaya mereka tahu cinta sejati bisa tetap hangat sampai akhir hayat. Terima kasih Deor Siti untuk ilmunya dan hatinya. Sama-sama Mas Raka. Semoga semua yang kita bicarakan hari ini menjadi langkah awal bagi banyak pasangan untuk kembali saling merangkul. Sampai jumpa di episode berikutnya, sahabat semua. Ingat, keintiman di usia emas bukanlah akhir perjalanan ini, adalah babak baru yang indah.